Rekan Dakta, kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abdul Jabar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya hari ini? Alhamdulillah, juga semoga pendengar Dakta dan kru Dakta selalu sehat, walafiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, insya Allah. Kemarin juga kita sempat diresahkan dengan beberapa aksi di hampir seluruh Indonesia, termasuk juga di kota Bekasi. Ini tentu menambah kegelisahan kita, apalagi situasi yang tidak aman, aksi, kemudian ada kerusuhan, bakar ban, penjarahan, dan sebagainya. Bagaimana kita harus menyikapinya sebagai umat muslim dan seruan-seruan juga kepada mereka-mereka agar tidak terprovokasi nih Ustadz Bernard, silakan. Ya, ini memang satu ujian besar ya bagi khususnya bangsa Indonesia dan juga umumnya pada kita semua rakyat Indonesia, karena memang semenjak terjadi aksi ya besar-besaran dari tanggal 25 Agustus bahkan sampai tadi malam ya. Iya, benar. Ini masih juga berlangsung aksi dan juga beberapa aksi-aksi demo di berbagai kota ya, termasuk juga kita melihat di Jakarta ini menjadi juga sasaran demo yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi juga perhatian bagi kita, kenapa hal ini kok bisa terjadi, bisa berlangsung sampai beberapa hari ke depannya. Iya. Ini artinya bahwa apa yang dilakukan oleh para aparat keamanan atau badan intelijen nasional yang seharusnya sudah mendeteksi akan kejadian-kejadian seperti ini. Namun dari dulu memang kita ini sering kecolongan ya, sebagaimana demo aksi pada 1998. Ini sepertinya agak mirip ya, ada kemiripan. Ada juga semacam hal yang sama yang dilakukan para pendemo yang awalnya dilakukan oleh mahasiswa, ya, kemudian dilakukan oleh buruh, dilakukan oleh ojol dan juga rakyat. Tetapi kemudian setelah itu ini kemudian banyak dilakukan oleh mereka yang memang pekerjaannya sebagai provokator, ya, melakukan upaya-upaya memang membuat kerusakan, membuat kerusuhan yang tidak terhingga kalau kita melihat ya, bahkan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, terutama ya gedung-gedung DPR dan DPRD ataupun kantor-kantor polisi dari Pospol sampai kemudian Polda, ini pun tak luput daripada sasaran. Dan ini kemudian memang terjadi dengan masif dan terencana. Ya, dengan masif dan terencana. Kok bisa gitu? Iya. Hampir serentak di seluruh Indonesia, ini pasti ada yang mengendalikan gitu. Ini pasti ada yang mengatur. Artinya ini sudah didesain dari awal bahwa inilah yang akan membuka sesuatu yang nantinya tak tujuan maksudnya apa, yang kemudian ada yang mengatakan bahwa sasaran demo itu sebenarnya untuk menjatuhkan kudeta kepada Prabowo, ada juga kemudian pemicu yang kemudian menjadikan seorang ojol itu meninggal dunia dilindas oleh rantis Brimob. Yeah. Nah ini kan sebagai pemicu saja, tapi tujuan sebenarnya itu apa gitu kan? Nah ini adalah untuk bagaimana mengacaukan, mengadu domba anak bangsa ini, dan ini sesuatu yang sangat sangat keji sekali ya, bahkan bukan hanya sekedar aksi demo ya, bakar sana bakar sini, tetapi juga yang menjadi sasaran ini kan justru kepada para anggota dewan yang memang mereka mengucapkan, mereka berkata menyakiti hati rakyat, sehingga akhirnya
ini menjadi sasaran empuk, bahkan rumah-rumah mereka Dijarah itu ya. pun dijarah, diambil dan sebagainya. Ya padahal kalau Islam mengajarkan kepada mereka bahwa wa ta'khuluna amwalakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta itu dari jalan yang batil, termasuk salah satu adalah merampas kepemilikan hak orang lain, kemudian dirampas, maka itu menjadi satu barang yang haram. Yang ini tidak dibolehkan dalam agama Islam, tapi ini terjadi karena memang ada provokator, Ya, ada pasti. hal-hal yang memang didesain, dipergunakan kesempatan ini. Akhirnya karena memang adanya ojol yang meninggal dilindas itu sebenarnya sebagai pemicu gitu ya, pemicu solidaritas untuk rakyat Indonesia, dan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak menghendaki negara ini aman, dan kerusuhan besar ini didesain untuk apa sebenarnya? Untuk ya menjatuhkan pemerintahan ini dan menjadikan kredibilitas daripada pemerintah ini akan merosot, dan kemudian disitulah mereka akan melakukan hal-hal yang lainnya. Dan sementara kalau kita melihat apa yang mereka lakukan ini, ya seharusnya kan kita lihat ada pihak-pihak yang dari mantan intelijen lah atau apa yang hanya mengatakan ini pasti ada provokatornya, ini ada yang menggerakkannya. Nah sekarang kita lihat kalau memang ada yang menggerakkan, cari orang yang menggerakkan itu, ditangkap, diperiksa. Ini kan cuma ya mungkin sekedar ngomong yang aja orang yang ahli dan intelijen cuma omong doang, cuma nggak kemudian tahu siapa gitu kan provokatornya, sehingga kan tinggal menciduk. Kalau memang udah diketahui, ini kadang-kadang juga mereka sendiri nggak tahu itu siapa, cuma mereka ngomong biar dikata ya mungkin sebagai ahli intelijen, mantan intelijen dan sebagainya. Cuman ini yang berlangsung di negeri kita ini, rakyat sudah dibuat susah kembali. Fasilitas-fasilitas umum, ya sehingga akhirnya bukan hanya melibatkan ya para pekerja kantoran, tetapi juga melibatkan banyak pendidikan terhenti sementara. Benar. Mereka akhirnya daring dan sebagainya. Dan ini kita dirasakan, sehingga kos yang harus ditanggung oleh pemerintah itu sangat besar dengan adanya kerusuhan ini. Ya bahkan sampai tadi malam ya jam dini hari ya di Solo itu masih berlangsung rusuh yang sangat luar biasa. Nggak ngerti ini apa yang menjadi hal yang ini. Dan ini sekarang juga ada beberapa elemen-elemen yang kemudian ingin melakukan aksi kembali. Dan ini menjadi satu hal ya, himbauan buat kita, boleh menyuarakan khususnya umat Islam apa-apa yang memang menjadi janggal ya, artinya yang memang menyusahkan rakyat, boleh kita menyuarakan, boleh kita berdemo, itu hak prerogatif warga negara. Dan pemerintah juga kemudian harus memfasilitasi, jangan kemudian baru rusuh baru memfasilitasi. Ya kemarin-kemarin kemana? Mau demo dihadang, mau ini ditembakin gas air mata, sehingga suara rakyat ini tidak terpenuhi, tidak tersalurkan, yang akhirnya mereka juga yang hanya ikut-ikutan, yang rusak, jarah. Padahal ini desain besar yang dilakukan. Maka kita jangan terpengaruh oleh provokasi yang mengajak kita untuk demo, kemudian akhirnya merusak fasilitas umum, sehingga negara juga dirugikan, terutama polisi ya, dan juga dewan. Ini banyak yang dirugikan dengan hancurnya kantor-kantor mereka, dari mulai pos polisi sampai Polda dibakar. Bahkan gedung bersejarah yang ada di Surabaya pun Masya Allah luar biasa, bahkan berhasil dibakar juga. Ini kan di mana letak menghargai warisan-warisan bangsa yang menjadi tempat bersejarah sampai dihancurkan juga. Ini menjadi satu hal kepada mereka ya yang mulai memprovokasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan perusakan dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Artinya wala tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan
di muka bumi ini tidak boleh melakukan kerusakan gitu kan. Ya, ini kemudian yang harus diimbangi juga bagi umat Islam ya, khususnya bagi kita yang mungkin juga terjadi di Bekasi sampai dini hari yang masih berlangsung demo dan sebagainya, dan ini juga kan akhirnya mengganggu fasilitas kelancaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan aktivitasnya sehari-hari ya, sehingga akhirnya apa ya, ngapain ya kemudian tempat sektor bis Transjakarta, busway kemudian dibakar, kan merugikan sendiri itu akhirnya kan, merugikan banyak orang juga. Akhirnya mereka yang harus menggunakan transportasi dengan aman, ternyata akhirnya nggak bisa menggunakan. Nah, akhirnya apa? Semua pada rugi. Rakyatnya rugi, pemerintahan rugi, dan sebagainya. Karena apa? Harus kembali membangun sarana-sarana yang sudah dirusak oleh mereka yang menjadi provokator. Ya, sebenarnya kalau umat Islam ini menahan diri, berdiam, tidak terprovokasi oleh provokator-provokator tersebut, maka ya nggak akan pernah terjadi seperti ini. Artinya ya sudah, ditetapkan saja batas waktu berdemo kan sampai jam 6.00 tuh. Iya, benar. Silakan sudah jamnya bubar. Kalau udah malam begitu, pakai bubar aja. Karena kalau sudah berlangsung sampai malam, ini pasti akan terjadi sesuatu kerusuhan. Karena apa? Kan saya mengalami di berbagai aksi-aksi kita, maka ketika aksi itu sudah jam 18.00, ya sudah, kita suruh untuk bubar. Karena setelah itu nanti ya mungkin diteruskan oleh mereka yang menginginkan situasi menjadi tidak kondusif. Ya, ini harus perhatikan juga aturan demo kan sudah dicanangkan. Nah, kita atur aja itu. Kalau memang kita himbau pada umat Islam, kalau sudah lebih dari jam itu, ya sudah kita pulang ke rumah masing-masing. Karena apa? Sudah jam itu mereka akan melakukan provokasi-provokasi. Dan ini menjadi salah satu hal yang harus juga diperhatikan oleh kaum muslimin, ya khususnya yang berada di Bekasi, ya, para pendengar Dakta yang senantiasa selalu setia mendengarkan, ya, jangan sampai kita ini akan merugi semuanya, karena ini menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa. Karena juga sampai terjadi penjarahan ataupun apa, sekecil apapun yang dijarah itu sudah berbuat kezaliman, artinya yang memakan sesuatu yang bukan haram dari hasil penjarahan. Iya, itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena apa? Ya, jauhilah hal seperti itu. Ya, bagi mereka yang sudah menjara, ya tolong kembalikan. Iya, sebelum Anda mengembalikan, tetap aja itu menjadi dosa besar bagi kalian. Artinya apa? Apalagi kemudian dimakan habis dan apa? Ya, itu akan menjadi kesengsaraan bagi mereka yang melakukan itu. Kan kasihan orang rumahnya dijarah atau apa. Nah, yang kedua yang saya harus pesankan pada pendengar Dakta sekalian, maka ya mari kita lebih jeli lagi melihat ya medsos yang berkembang, yang beredar, ajakan yang kira-kira provokatif sudah diabaikan saja, karena ini akan nanti bisa merugikan kita sendiri, ataupun kita lebih peka terhadap berita-berita yang kemudian akhirnya menjadi liar, medsosnya menjadi liar, artinya berita tahun berapa kemudian muncul lagi. Ini kesempatan mereka untuk menarik konten-kontennya mereka untuk dilihat oleh orang banyak, ya. Ini jangan sampai kita terprovokasi, artinya ada berita-berita lama yang memang tidak terjadi, kayak seperti kemarin kan begitu maraknya kantor DPRD Kota Bekasi dan Polres Kota Bekasi habis ludes dibakar. Padahal masih berlangsung demo, bahkan juga muncul lagi itu penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kemudian menjarah warung-warung kelontong pribumi. Padahal ini kan beritanya bukan terkait dengan demo kemarin, tapi ini sudah berapa tahun yang lalu. Ya itu yang kemudian harus diantisipasi. Sama itu beredarnya acara tahun baru pakai petasan, pakai diserdeki. Kalau Bekasi mencekam, gelap gulita, ini kan akhirnya membuat orang menjadi takut, ngeri gitu. Padahal itu yang gelap gulita itu yang kemudian pada saat itu mati listrik, ya kemudian tahun baru orang pasang petasan sehingga kelihatan jedor-jedornya, kelihatan ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Oh iya, ternyata benar.
Kemudian ini yang menjadi salah satu, kalau kita mau menilai berita-berita yang ada, ya silakan lah. Artinya kita harus juga bisa untuk memilah, memfilter mana yang seharusnya berita itu ataupun yang menyebarkan. Ini jangan salah loh. Ketika kita menyebarkan berita hoax, itu Allah akan menuntut kita tuh nanti di akhirat kelak. Jangan kita artinya hanya sekedar share tanpa melihat apakah itu benar-benar beritanya valid atau sekedar hoax. Kalau itu hoax dan akibat berita itu kemudian banyak orang yang terpengaruh dan melakukan sesuatu yang menjadi kerusakan, wah itu tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bijak-bijak bagaimana menyebarkan berita itu agar berita itu menjadi berita yang benar-benar berita. Jangan sampai situasi begini kemudian diberitakan hal-hal yang sangat mencekam sehingga membuat ketakutan masyarakat. Akibat ulah kita, masyarakat menjadi takut dan memang terjadi kemudian kerusuhan dan sebagainya. Itu di sisi Allah itu besar sekali dosanya gitu. Jangan sampai ini terjadi. Jangan dianggap biasa. Jangan dianggap ini hal biasa, cuma sekedar nyebar doang. Enggak, karena tangan-tangan kita ini mengetik berita-berita itu, mengeser itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini yang menjadi perhatian kita bersama, dan kita masih harus selalu waspada karena ada kemungkinan besar ini akan terulang dan akan aksinya itu akan berlanjut. Tapi kita harus memang mendiam diri, menyikapi apa yang terjadi pada kemarin ini sebagai satu hal musibah besar bagi bangsa dan negara kita, dan mari kita berbenah kembali menjalin persatuan. Jangan sampai kita ini gampang terprovokasi, akhirnya kita dapat diadu domba oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan negara ini aman dan tentram. Seperti itu Mbak Ulfi. Baik. Kita berdoa saja semoga lebih baik lagi. Lalu kita ke Amin, insyaallah. Palestina. Ini klaim dari Hamas bahwa pejuangnya juga dikabarkan meninggal, padahal sampai saat ini masih sehat walafiat ini. Bagaimana untuk lebih lanjutnya, Ustadz? Ya, ini klaim Israel yang kemarin telah berhasil mengebom di satu daerah Gaza, di selatan Gaza. Ini mengklaim bahwa mereka telah berhasil membunuh atau menewaskan juru bicara Hamas, yaitu Abu Ubaidah. Tetapi yang nyatanya itu kemudian diklaim oleh Israel dan disebarkan berita tewasnya Abu Ubaidah sebagai petinggi atau juru bicara Hamas. Ya, kemudian dari pihak Hamas pun kemudian memberikan counter. Abu Ubaidah sebagai juru bicara Hamas masih sehat. Dan apa tujuannya Israel membuat klaim seperti itu? Ya, ini untuk mengedonkan daripada semangat pejuang-pejuang Hamas yang perang di Gaza itu sendiri. Bahkan sebelumnya itu Abu Ubaidah mengatakan yang dalam wawancaranya itu bahwa tidak ada sejengkal pun siapa termasuk Israel untuk menghanguskan Gaza. Kami siap untuk melakukan perlawanan dan kami siap untuk berperang dengan Israel sampai kami dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru beberapa hari ya. Sehari atau 2 hari. Ya, kemudian ada berita klaim ketika Pak Israel berhasil mengebom di sebagian kota kecil yang ada di Gaza itu, dan mengklaim Israel bahwa dari pengeboman itu berhasil menewaskan Abu Ubaidah dan juga keluarganya. Tapi ternyata ini cuma sekedar klaim ya, bukan menjadi fakta sebenarnya. Karena ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa terjadi. Karena apa? Kalau kita melihat bahwa Gaza memang ingin diserang, ingin direbut sampai kapanpun oleh Israel. Maka nggak kapok-kapok ya Israel. Ini tiap hari masih terjadi penyerangan, pengeboman. Tetapi ya tentara-tentara Hamas dan juga sekitar warga Gaza itu melakukan perlawanan
sampai setiap hari itu mereka yang ada kematian, ya bertahap lah keluarganya mati, besok kakaknya, besok adiknya, besok orang tuanya, besok saudaranya. Ini terus berulang-ulang di Gaza. Dan ini menjadi salah satu kenapa begitu hebatnya Israel ingin menguasai Gaza sampai Gaza itu dikuasai. Dan satu-satunya kota yang belum dikuasai oleh Israel di Palestina itu hanya Gaza. Ya, sementara kita melihat juga berapa banyak mereka yang memang tentara Hamas ini nggak habis-habis gitu. Yeah. Ada mereka yang syahid, ada mereka yang kemudian luka, ada yang kemudian masih dan sebagainya. Tapi Israel juga bingung kenapa kok nggak habis-habis gitu kan. Masih terus saja, ini dari mana gitu kan, dari mana ya. Bahkan kita melihat ada salah satu klaim dari pemerintah Rusia bahwa Israel itu bukan berperang dengan orang Gaza, bukan berperang dengan tentara Hamas, tetapi Israel itu berperang dengan tentara awal, itu malaikat. Karena itu disitulah kuasa Allah menentukan itu, walaupun sedikit, walaupun lebih banyak pasukan Israel, tetapi tetap saja kan tentara Hamas bisa mengalahkan ataupun berhasil mengusir. Bahkan satu-satunya kota yang di Palestina, Gaza itu belum pernah berhasil direbut. Makanya Israel begitu ambisius ya untuk menguasai Gaza. Kenapa? Karena ini sudah sudah dinubuatkan dalam kitab Talmud mereka itu dari orang-orang Yahudi itu, Zionis itu, bahwa Gaza ini adalah merupakan peninggalan dari Haikal Sulaiman yang harus dipertahankan dan harus direbut. Dan ini yang memicu kenapa Israel itu nggak berhenti-henti untuk melakukan perebutan, atau bahkan ada perintah Netanyahu kemarin itu untuk menghanguskan semua Gaza dan akan mengerahkan seluruh tentaranya untuk merumatkan Gaza. Tapi Allah kan nggak tinggal diam. Allah pasti membantu, ya kan? Allah pasti menolong mereka. Dan Allah yang akan menjaga ini. Karena apa? Karena Allah sudah memberi satu hal yang diprediksikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa puncak daripada kejayaan Islam itu dan khilafah akhir zaman ini akan berada di Palestina, terutama di daerah Gaza. Dan itulah titik kemenangan daripada Islam yang akan berkuasa nanti untuk memimpin dunia. Dan di Gaza itulah tempatnya Islam akan tumbuh subur, tapi tentu melalui apa yang menjadi nubuat sunnahnya, akan terjadi peperangan dan sebagainya. Tetapi insya Allah akan memenangkan rakyat Gaza, dan dari situlah Islam ini akan bertambah dan berkembang, dan disitulah akan muncul kepemimpinan Imam Mahdi sebagai khalifah fil ard yang akan berkuasa di dunia ini setelah memang zaman Mulkan Jabarian sudah hilang dan pupus, masuk ke zaman yang kelima, yaitu zamannya khilafah min hajihin nubuwah. Dan kita tunggu saja nanti skenario Allah Subhanahu wa taala, dan dibuatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ini pasti akan terjadi, dan tanda-tandanya itu pun sudah akan terjadi. Dan kenapa Allah memilih Nabi Isa alaihissalam diturunkannya di Damaskus dan dekat dengan Gaza? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini kita bisa nanti bahas di nubuat akhir zaman tentang masalah-masalah seperti ini. Tapi kita doakan saja, mudah-mudahan Hamas, warga Gaza, Palestina umumnya akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tunggu kemerdekaannya sudah di depan mata, akan dipengambilkan sebagai kedaulatan daripada warga Palestina untuk memiliki negara yang merdeka. Ya, mudah-mudahan kita doakan selalu bagus. Baik. Terima kasih Ustadz Benat sudah berbincang bersama Dakta di segmen pagi ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Benat Abdul Jabar.